Malam itu di tahun 2002, suasana di Bandara Juanda terasa lenggang. Hujan gerimis membasahi aspal landasan dan lampu-lampu bandara memantulkan cahaya kuning pucat di genangan air. Waktu menunjukkan pukul 7 malam dan seorang sopir taksi bernama Pak Darto sedang duduk di mobilnya menunggu penumpang terakhir sebelum pulang. Pak Darto adalah sopir yang sudah belasan tahun mengais rezeki di jalan Surabaya dan sekitarnya. Malam itu, dia hampir menyerah karena penumpang yang ditunggunya tidak kunjung datang. Namun, tepat ketika dia memutuskan untuk kembali ke rumah, seorang pria tua muncul dari pintu kedatangan internasional. Pria itu tinggi, berkulit putih pucat, dan memiliki janggut lebat yang berwarna abu-abu. Pakaiannya sederhana, namun terlihat rapi, seperti seorang pendeta atau guru tua. Dia mendorong troli penuh koper dan tas, setidaknya ada 5 buah barang bawaan besar. "Malam, Pak. Mau kemana?" Tanya Pak Darto sambil membuka jendela taksinya. "Saya mau ke Paciran, ke Lamongan." Jawab pria itu dengan suara berat, namun tenang. "Bisa nggak Bapak ngantar saya ke sana?" Pak Darto terdiam sejenak. Paciran adalah daerah pesisir yang cukup jauh dari Surabaya. Apalagi dengan kondisi malam hari seperti ini. Perjalanan ke sana bisa memakan waktu 2-3 jam. "Wah, jauh ya, Pak. Biayanya pasti mahal. Apa nggak sebaiknya Bapak cari penginapan dulu di sini?" Jawab Pak Darto dengan hati-hati. Pria tua itu menggeleng pelan sambil tersenyum tipis. "Tidak apa-apa. Saya bayar berapapun. Saya harus sampai malam ini juga." Pak Darto mengangguk meski dia ragu. Dia membantu pria itu memindahkan barang bawaannya ke bagasi. Barang-barangnya berat, namun pria itu tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan meskipun usianya tampak sudah lanjut. Setelah semua koper sudah tersusun rapi, pria itu duduk di kursi belakang. "Bapak dari luar negeri ya?" Pak Darto mencoba membuka obrolan saat mobil melaju keluar dari area bandara. Pria itu hanya tersenyum kecil di kaca spion. "Bisa dibilang begitu. Saya baru pulang dari umroh ke Tanah Suci." "Oh begitu. Alhamdulillah ya Pak. Semoga perjalanan Bapak lancar." Kata Pak Darto dengan nada hormat. Namun, ada sesuatu dalam suara pria itu yang membuat bulu kuduknya meremang. Percakapan berhenti di sana. Suasana dalam taksi menjadi hening. Hanya suara hujan dan mesin mobil yang menemani perjalanan mereka. Pak Darto merasa udara di dalam mobil terasa dingin, meskipun dia sudah mematikan AC. Dia mencoba menepis perasaan tidak nyaman yang mulai merambat dalam pikirannya. Ketika mereka sampai di jalan raya yang sepi, pria tua itu tiba-tiba berbicara. "Pak, kalau nanti melewati jembatan tua, jangan menoleh ke belakang ya." Pak Darto tersentak. "Maaf, Bapak bilang apa tadi?" "Jangan menoleh ke belakang, apapun yang terjadi." Ulang pria itu, kali ini dengan nada lebih tegas. Pak Darto hanya mengangguk, meski hatinya mulai diliputi rasa was-was. Lampu jalan yang tadinya menemani jalan mereka sudah mulai jarang dan gelap pekat menyelimuti jalanan di depan. Di tengah perjalanan, ketika mereka melewati sebuah jembatan tua yang membentang di atas sungai kecil, Pak Darto mendengar ada suara aneh dari belakang. Suara koper yang seperti terjatuh, diikuti oleh suara bisikan samar. Dia melirik ke cermin spion, tapi tidak melihat apapun selain pria tua itu yang sedang duduk tenang. Namun, rasa penasaran yang semakin besar membuat matanya refleks untuk menoleh. Dia hanya sempat melihat sekilas ke belakang sebelum suara pria itu menggelegar. "Jangan menoleh ke belakang." Pak Darto terkejut dan langsung memalingkan pandangannya kembali ke depan.
Dadanya berdegup kencang dan dia berusaha fokus mengemudi. Tapi dalam sudut matanya, dia bisa merasakan sesuatu di kursi belakang mulai bergerak. Seperti ada lebih dari satu orang di sana. Perjalanan menuju ke Paciran belum lama dimulai. Namun bagi Pak Darto, malam itu terasa seperti perjalanan tanpa akhir menuju kegelapan. Dia hanya bisa berharap bahwa pria tua itu benar-benar manusia biasa dan bukan sesuatu yang lain. Perjalanan panjang itu akhirnya membawa mereka ke Paciran, sebuah daerah pesisir yang tenang, namun terasa asing dan sunyi di malam hari. Pak Darto menghela napas lega saat dia mulai melihat tanda-tanda kehidupan. Warung kecil yang sudah tutup, rumah-rumah penduduk yang gelap, dan sesekali bayangan pepohonan kelapa yang melambai di tepi jalan. Namun, pria tua di kursi belakang kembali memberi arahan. Belok kiri di depan, Pak. Kita harus melewati hutan jati untuk sampai ke rumah saya. Pak Darto mengerutkan kening. Hutan jati? Malam-malam begini? Pria itu hanya tersenyum. Tidak apa-apa, saya sering melewatinya. Tenang saja. Dengan sedikit ragu, Pak Darto mengikuti arahan tersebut. Mobilnya berbelok meninggalkan jalan utama dan memasuki jalan setapak yang diapit oleh pohon-pohon jati tinggi. Udara semakin dingin dan suara mesin mobil terasa memantul di antara pepohonan, menciptakan gema yang aneh. Hutan itu terasa sangat sunyi, tidak ada suara jangkrik atau binatang malam lainnya. Hanya desiran angin yang terdengar, menggoyangkan dedaunan di atas. Lampu depan mobil menerangi jalan setapak yang sempit, namun bayangan gelap dari pohon-pohon jati membuat suasana semakin mencekam. Pak, di sini memang sering sepi begini ya? Pak Darto mencoba mencairkan suasana. Hutan ini memang sudah tua, banyak cerita di sini. Jawab pria tua itu sambil menatap ke depan. Tapi jangan khawatir, kita hampir sampai kok. Pak Darto hanya mengangguk, meskipun perasaan was-wasnya semakin kuat. Dia melirik ke spion, memastikan pria tua itu masih duduk di tempatnya. Namun, sesekali dia merasa seperti ada bayangan lain yang bergerak di belakang. Dia berusaha mengabaikannya dan tetap fokus pada jalan. Beberapa menit kemudian, pria tua itu kembali berbicara. Di depan, belok kanan. Rumah saya ada di ujung jalan kecil itu. Pak Darto memperlambat mobil dan mengikuti arahan. Jalan yang mereka lalui semakin sempit, hampir tidak muat untuk mobilnya. Pohon-pohon jati semakin rapat dan cabang-cabangnya seperti membentuk terowongan gelap yang menelan cahaya lampu mobil. Akhirnya, mereka tiba di sebuah rumah besar yang megah dan mewah. Rumah itu terlihat seperti mansion dengan pilar-pilar tinggi di depannya. Cat tembok berwarna putih bersih dan lampu-lampu yang terang menerangi seluruh halaman. Di depannya, terdapat tanaman luas dengan air mancur yang masih memancar indah, membuat Pak Darto tertegun-kagum. Dia belum pernah melihat rumah sebesar dan semewah ini sepanjang hidupnya. Nah, kita sudah sampai, kata pria tua itu sambil tersenyum. Dia membuka pintu mobil dan keluar dengan tenang. Pak Darto ikut turun untuk membantu menurunkan koper-koper dari bagasi. Namun, saat dia mulai memindahkan koper pertama, dia menyadari sesuatu yang aneh. Rumah itu tampak tidak berpenghuni. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada suara, tidak ada cahaya. Maaf, Pak. Pak Darto mencoba bertanya. Apa Bapak tinggal sendiri di sini? Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri di depan pintu rumah, menatap gelapnya hutan di sekitarnya. Lalu, dengan suara pelan namun jelas, dia berkata, Iya, saya tinggal sendirian. Tapi malam ini, saya punya tamu. Pak Darto merasakan bulu kuduknya berdiri.
Dia ingin segera menyelesaikan tugasnya dan pergi. Namun, ketika dia menurunkan koper terakhir dari bagasi, dia mendengar suara langkah kaki dari dalam rumah. Langkah kaki itu terdengar berat, seperti seorang sedang menyeret sesuatu di lantai kayu. Siapa itu, Pak? Tanya Pak Darto, mencoba bersikap tenang. Pria tua itu menoleh ke arahnya, tersenyum tipis, dan menjawab, Mungkin salah satu penghuni lama rumah ini. Pak Darto merasa jantungnya berdetak kencang. Dia tidak berani menanyakan lebih lanjut dan segera masuk ke dalam mobilnya. Saat ia menyalakan mesin, pria tua itu mengetuk jendela mobilnya. Terima kasih sudah mengantar saya. Tapi ingat, jangan pernah cerita tentang perjalanan ini ke siapapun. Pria tua itu kemudian memberikan satu koper kecil berwarna hitam yang tampak sederhana dibandingkan koper lainnya. Pak Darto, ini untuk sampean. Pak Darto terkejut. Untuk saya, Pak. Pria tua itu mengangguk. Anggap saja ini rezeki buat sampean. Terima kasih sudah mengantar saya dengan selamat. Pak Darto ragu sejenak, menatap koper hitam itu dengan alis yang mengernyit. Koper itu tampak berat, tapi pria tua itu menyerahkannya dengan mudah, seolah tidak ada beban sama sekali. Tapi Pak, ini... Pak Darto ingin menolak, tapi pria tua itu memotongnya. Ambil saja, tidak perlu khawatir. Ujarnya sambil tersenyum tipis. Tapi ada satu hal yang harus sampean ingat. Pak Darto menatap pria tua itu dengan serius. Apa itu, Pak? Jangan buka koper ini sebelum sampean sampai di rumah. Jawabnya dengan nada dingin. Mata pria tua itu tiba-tiba terlihat lebih tajam, membuat Pak Darto merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Baik, Pak, saya mengerti. Jawab Pak Darto, meski hatinya diliputi rasa penasaran yang besar. Dia menerima koper itu dan meletakkan di kursi penumpang depan mobilnya. Pria tua itu tersenyum lagi, lalu berbalik menuju pintu rumahnya tanpa berkata-kata lebih lanjut. Pak Darto memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama. Dia menyalakan mesin dan mulai melaju meninggalkan rumah besar itu. Namun, dalam perjalanan keluar dari hutan jati, perasaan tidak nyaman mulai merambat di pikirannya. Koper hitam itu terasa seperti memancarkan aura yang aneh. Dia sesekali melirik ke koper tersebut. Tapi, mengingat pesan pria tua itu, dia menahan diri untuk tidak membukanya. Ketika sampai di jalan utama, hujan gerimis mulai turun, dan jalanan yang sepi hanya diterangi oleh lampu mobilnya. Pak Darto mencoba mengalihkan pikirannya dengan berpikir tentang keluarganya di rumah. Mungkin isinya hanya uang, pikirnya. Tapi kenapa harus diberi peringatan seperti itu? Pikiran-pikiran itu terus menghantui sepanjang perjalanan, dan malam yang sunyi terasa semakin panjang bagi Pak Darto. Koper misterius itu seolah memiliki rahasia besar yang menunggunya untuk dibuka. Namun, dia tahu bahwa rasa penasaran ini mungkin akan membawa lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Di perjalanan pulang itu, Pak Darto tidak bisa berhenti memikirkan pria tua yang baru saja dia antar. Rumahnya yang besar dan megah, pemberian koper misterius, dan pesan tegas untuk tidak membukanya sebelum sampai di rumah. Semuanya seperti teka-teki yang sulit dijelaskan. Hujan gerimis masih turun, membasahi jalanan yang sepi. Sesekali, Pak Darto melirik koper hitam yang berada di kursi penumpang. Apa sih sebenarnya isinya? Pikirnya. Namun dia segera mengingat pesan pria tua itu dan mencoba menepis rasa ingin tahu yang terus mengantuinya. Beberapa meter berkendara, Pak Darto melihat sebuah warung kopi kecil yang masih buka di pinggir jalan.
Warung itu tidak terlalu jauh dari hutan, membuat suasananya sedikit mencekam karena gelapnya area sekitarnya. Warung itu tampak sederhana, dengan dinding bambu dan atap seng yang sudah berkarat. Namun, aroma kopi yang harum menyambutnya begitu ia keluar dari mobil. Pak Darto masuk ke dalam dan mendapati beberapa orang sedang duduk santai, menikmati kopi dan obrolan ringan. Suasananya hangat meski di luar hujan terus mengguyur. Pak Darto memesan segelas kopi hitam dan duduk di sudut, mencoba mengistirahatkan tubuhnya yang lelah. Dia menyeruput kopi panas itu pelan-pelan, membiarkan kehangatannya menyebar ke seluruh tubuh. Namun, pikirannya masih dipenuhi oleh koper misterius yang kini tergeletak di mobilnya. Seorang pria tua pemilik warung menghampirinya. Malam-malam begini kok masih di jalan, Pak? Dari mana? Tanya pria itu dengan ramah. Baru antar penumpang dari Juanda, Pak. Jawab Pak Darto sambil mencoba tersenyum. Capek juga nih, makanya mampir dulu. Lanjut Pak Darto. Pemilik warung hanya mengangguk. Wah, jauh itu. Untung masih sempat istirahat di sini. Tapi hati-hati, Pak. Jalanan malam-malam begini kadang suka aneh-aneh. Pak Darto menatap pria itu dengan dahi berkerut. Aneh-aneh gimana, Pak? Pria itu tertawa kecil, tapi matanya tampak serius. Nggak apa-apa. Cuma cerita orang saja. Kalau lewat tempat-tempat sepi, kadang suka ada yang bawa pulang sesuatu yang nggak semestinya. Pak Darto merasakan bulu kuduknya berdiri. Dia teringat koper hitam di mobilnya. Bawa sesuatu? Tanyanya, mencoba terdengar santai, meski hatinya mulai tidak tenang. Pak Darto menceritakan tentang kondisi dan keberadaan rumah besar itu pada pemilik warung. Dan pemilik warung tampak bingung. Rumah besar? Megah? Tepatnya di mana, Pak? Pak Darto memberi petunjuk arahan tentang jalan yang dilewatinya tadi. Namun, penjaga warung menghela nafas panjang. Pak, di sana tidak ada rumah. Apalagi rumah sebesar seperti yang Bapak bilang. Saya sudah hafal betul daerah sana, karena saya sebelumnya tinggal di desa seberang hutan itu. Pak Darto tersentak mendengar itu. Loh, terus rumah tadi itu rumah siapa? Batinnya. Ya sudah, Pak, jangan terlalu dipikirin. Ikuti saja saran dari penumpang itu, Pak. Jangan buka kopernya sebelum sampai rumah. Siapa tahu itu rezeki. Ucap penjaga warung dengan senyum tipis dan kembali ke dalam sambil membawa cangkir kosong. Saat dia kembali ke mobil, hujan mulai reda. Namun, suasana malam terasa lebih dingin dari sebelumnya. Koper hitam itu masih tergeletak di kursi penumpang, diam tidak bergerak, tapi seolah-olah menatapnya dengan penuh rahasia. Pak Darto menarik napas dalam, menyalakan mesin, dan kembali melaju menuju rumahnya. Namun, rasa penasaran kini bercampur dengan rasa was-was yang tidak kunjung hilang. Setelah meninggalkan warung kopi, Pak Darto melanjutkan perjalanan dengan perasaan yang semakin gelisah. Malam sudah semakin larut dan jalanan kini benar-benar sepi. Suara mesin mobilnya menjadi satu-satunya suara yang memecah kesunyian. Koper hitam itu masih tergeletak di kursi penumpang, seolah memancarkan aura misterius yang tidak bisa diabaikan. Pikirannya terus berputar-putar. Apa sebenarnya isi koper ini? Kenapa pria itu memberikannya kepadaku? Dan kenapa aku dilarang membukanya sebelum sampai rumah? Rasa ingin tahu semakin kuat, mulai mengalahkan pesan yang ia terima. Akhirnya, rasa penasaran Pak Darto mencapai puncaknya. Dia melipirkan mobilnya ke tepi jalan yang sepi, di bawah pohon besar yang rindang. Dia mematikan mesin mobil dan menyalakan lampu dalam. Udara dingin terasa menusuk, tapi Pak Darto tidak peduli. Matanya tertuju pada koper hitam itu. Dengan tangan yang sedikit gemetar,
dia meraih koper tersebut dan meletakkannya di pangkuannya. Pak Darto menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Lalu, dia membuka pengunci koper itu perlahan-lahan. Suara klik dari pengunci membuat hatinya berdegup kencang. Ketika tutup koper terbuka, Pak Darto tertegun. Isinya jauh dari yang dia bayangkan. Bukan uang, bukan barang berharga, melainkan tumpukan lembaran daun kering. Daun-daun itu berwarna kecoklatan, tampak tua dan rapuh. Aromanya aneh, seperti bau tanah basah yang sudah tidak lama disentuh. Pak Darto mengernyitkan dahi, mencoba memahami apa yang sedang dilihatnya. Apa-apaan ini? Daun kering. Gumamnya dengan kebingungan. Dia mengangkat satu lembar daun itu dengan hati-hati, memperhatikannya di bawah cahaya lampu mobil. Daunnya tidak terlihat istimewa, namun ada sesuatu yang membuat Pak Darto merasakan hawa dingin merayap di tengkuknya. Tiba-tiba, angin malam bertiup kencang, menggoyangkan pepohonan di sekitar mobil. Udara di dalam mobil terasa lebih dingin, seolah-olah ada sesuatu yang masuk tanpa diundang. Pak Darto merasa ada yang tidak beres. Dia buru-buru menutup koper itu dan menguncinya kembali. Apa maksud semua ini? Pikirnya dengan panik. Dia meletakkan koper itu kembali di kursi penumpang dan menyalakan mesin mobil. Perasaannya bercampur aduk antara takut, bingung, dan marah. Dia ingin segera sampai rumah, berharap misteri ini bisa terjawab dengan sendirinya. Keesokan harinya, meskipun malam sebelumnya terasa seperti mimpi buruk, Pak Darto tetap menjalani aktivitasnya seperti biasa. Dia kembali ke pangkalan taksi di Surabaya, tempat para sopir berkumpul untuk berbagi cerita, mencari penumpang, atau sekedar minum kopi bersama. Wajahnya masih menyiratkan kebingungan, tapi dia berusaha untuk menyembunyikannya. Pak Darto membuka obrolan dengan teman-teman sopirnya. Dengan hati-hati, dia mulai menceritakan kejadian aneh yang dialaminya malam itu. Penumpang pria tua, rumah besar misterius, dan koper hitam yang isinya tidak terduga. Mendengar cerita itu, beberapa sopir hanya mengangguk-angguk sambil menyimak. Tapi, salah satu dari mereka yang bernama Pak Budi tampak begitu tertarik. Pak Darto, Kata Pak Budi dengan nada serius. seandainya saja malam itu kamu membuka koper di rumah, besar kemungkinan isinya adalah uang, atau mungkin barang berharga. Pak Darto mengerutkan kening. Maksudnya apa, Pak Budi? Begini, ada banyak cerita tentang kejadian seperti ini. Orang-orang bilang, kadang koper misterius seperti itu bisa berubah isinya. Kalau kamu membukanya di tempat yang salah, mungkin hanya akan menemukan barang-barang aneh. Tapi kalau kamu membukanya di tempat yang benar, biasanya akan ada keberuntungan besar. Pak Darto hanya mengangguk pelan. Dia tidak yakin harus percaya atau tidak. Tapi, kata-kata Pak Budi membuat pikirannya semakin kusut. Kalau emang iya isinya bisa berubah, kenapa aku justru merasa ada yang tidak beres malam itu? Aku merasa seperti ada yang mengawasi. Bahkan sekarang pun, aku masih merasa koper itu membawa aura aneh. Salah satu sopir lain tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Halah, Pak Darto, mungkin itu cuma sugesti. Tapi kalau aku jadi kamu, koper itu sudah aku buka dari semalam. Siapa tahu isinya benar-benar duit. Katanya sambil tertawa. Pak Darto hanya tersenyum kecil, tetapi dalam hatinya ia tahu, koper itu bukan sekedar koper biasa. Dia masih menyimpan koper itu di rumah, tapi entah mengapa, dia merasa berat untuk menyentuhnya lagi. Sesuatu tentang koper itu terus menghantui pikirannya. Nah, itu tadi adalah sebuah kisah horor yang bisa aku sajikan ke kalian semua. Buat yang masih stay, aku ucapin terima kasih dan tunggu kisah horor selanjutnya.